Halo pemirsa, senang sekali program Hot Ekonomi kembali menyapa Anda hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Saya Eliza Hasan, inilah Hot Ekonomi. Kementerian Keuangan bekerja sama dengan 4 kementerian teknis lainnya meluncurkan program kredit ultra mikro dengan total bantuan kredit senilai 1,5 triliun rupiah dimaksudkan untuk membantu pembiayaan bagi pelaku usaha mikro yang belum tersentuh kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah, Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Sosial, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan program kredit ultramikro. Peluncuran dilakukan di 19 daerah sebagai proyek percontohan sebelum nantinya diterapkan di seluruh Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa dana senilai 1,5 triliun rupiah telah disiapkan untuk lebih dari 40 juta pelaku usaha kecil yang belum tersentuh kredit usaha rakyat. Kredit ini disalurkan tanpa agunan dan tanpa persyaratan khusus agar tak menyulitkan para pelaku usaha untuk mengaksesnya. Kita di dalam APBN 2017 ada 1,5 triliun yang dialokasikan dan telah disepakati oleh Dewan untuk dipakai sebagai dana membantu usaha yang di bawah kredit usaha rakyat. Omsetnya itu kira-kira di bawah 10 juta, walaupun tadi ada beberapa terutama di Tangerang, Aceh, mereka mengatakan bahwa banyak yang membutuhkan mungkin sudah di atas 10 juta. Tapi ini adalah kelompok usaha yang sekitar 66 juta di seluruh Republik Indonesia, yang hanya 17 juta bisa masuk di dalam kelompok kredit usaha rakyat. Pemerintah menggandeng beberapa lembaga pembiayaan untuk menyalurkan kredit ultramikro ini. Di antaranya adalah PT Bahana Ventura, PT Permodalan Nasional Madani, dan PT Pegadaian. Beberapa koperasi juga terlibat, yaitu Komida dan AKR, tak hanya dalam penyaluran, namun juga untuk melakukan pendampingan. Program kredit ultramikro ini diharapkan bisa memberi efek positif dalam mendorong pelaku usaha mikro dan kecil, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Heru Yustanto, Berita 1, Bogor, Jawa Barat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selalu mengatakan bahwa kebijakan untuk berpihak kepada rakyat kecil, termasuk mempermudah akses pembiayaan, adalah pilihan strategis untuk menggerakkan ekonomi nasional. Hal ini beralasan selain sebagai imperatif konstitusi, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto yang lebih dari 60% harus menjadi perhatian serius. Untuk lebih dalam membahas dan mengupas masalah ini, sudah hadir bersama kami di studio Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bapak Braman Setio, dan juga anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Refrizal. Terima kasih telah hadir bersama kami dalam Hot Ekonomi, Pak Refrizal dan juga Pak Bram. Jadi kalau kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani bahwa terkait dengan peluncuran ini salah satu upaya pemerintah untuk membantu pergerakan ekonomi juga dan juga UMKM kita. Saya ke Pak Bram dulu. Ini Anda melihat bahwa tanggapan dengan peluncuran ini seperti apa, Pak Bram? Saya kira ini merupakan salah satu terobosan pemerintah ya di dalam rangka untuk meningkatkan keuangan inklusif kita, karena di dalam strategi nasional keuangan inklusif kita ini masih 35%, sehingga sangat kecil sekali, bahwa target nanti 2019 Pak Jokowi menetapkan harus 75%. Artinya apa? Bahwa 35% ini masyarakat khususnya ekonomi mikro ini masih belum tersentuh dengan kredit yang katakanlah bunga yang cukup rendah, sehingga dengan kredit ultramikro ini saya kira sangat membantu, dan inilah jawaban yang paling tepat sehingga nanti diharapkan 2019 inklusi keuangan kita ini menjadi 75%. Berarti Anda melihat bahwa hal ini begitu urgensi juga terkait dengan penyaluran kredit ultramikro ini? Ya, tentunya ini salah satunya yang bisa mendorong supaya inklusif keuangan kita ini menjadi 75% nanti 2019. Seberapa besar sih Pak hal ini bisa mendorong pergerakan itu? Ya, saya kira ada beberapa program antara lain KUR ya. Kalau KUR itu kan tentunya pelaku usaha mikro yang sudah 6 bulan jalan dan itu produktif. Nah, inilah yang tidak tersentuh, tadi Bu Sri Mulyani menyampaikan, yang tidak tersentuh oleh KUR
Jawabannya ada di UMI, Ultramikro. Ultramikro. Ya. Saya ke Pak Refrizal ini, kalau Anda melihat tadi apa yang akhirnya juga Komisi 11 mendukung nampaknya, karena saya lihat Anda ada di situ tadi ya, Pak Refrizal, mendukung kredit ultramikro ini. Memang kami telah menyetujui anggaran 1,5 triliun ya, itu 1,5 triliun baru di Kementerian Keuangan. Dulu juga LPDB kami bantu juga waktu saya di Komisi 6, 1 triliun, kadang-kadang 1 triliun lebih, 1,5 triliun juga. Ini banyak kementerian yang ngelola ini. Makanya dulu saya sepakat sebetulnya kalau bisa disatukan, ini baru dikoordinasikan ya, sudah bagus juga. Tapi setahu saya bukan hanya 4 kementerian ini aja yang menyalurkan. Kementerian Pemuda Olahraga juga ada juga ya. Dulu setahu saya ada juga. Kementerian Dalam Negeri juga ada. Ini pemerintah saya kira harus ya ini kalau bisa ditarik lah. Jangan terlalu banyak yang nyalurin. Nanti takutnya L3. Lo lagi. Jadi tujuan kita untuk membantu orang kecil ini nggak lama uangnya banyak ya. Saya ibaratkan kalau di Komisi 6 mungkin Pak Bram masih ingat. Saya ibaratkan seperti orang ngisi bensin di tank bensin. Ke pom bensin, dia datang ke pom bensin ngisi tanknya itu, tapi mobilnya habis itu nggak bisa jalan. Kenapa? Nggak masuk, artinya nggak tepat sasarannya. Nah ini mudah-mudahan ini dengan dikoordinasikan ini terpantau, nanti juga ada pendamping ya. Makanya saya nggak terlalu jauh jaraknya. Harus semakin pendek penyaluran kepada masyarakat yang ultramikro ini, yang kecil ini, yang nggak tersentuh sama KUR ini. Saya di dapil saya punya binaan 1048, sekarang baru 1048. Dan akan terus saya buat lagi program 1000 berikutnya ini untuk sampai 2000. Habis 2000 mungkin saya lanjutkan sampai 2000. Saya sebut dengan program Bedah Lapau. Mereka ini tidak pernah tersentuh oleh KUR, tidak pernah tersentuh oleh BLT dulu, tidak pernah sentuh. Kenapa dia nggak tersentuh? Dia berdagang, tapi berdagang kopi, berdagang teh telur. Kalau di kampung saya itu teh telur tuh diadu-adu telurnya, itu modal 100.000 telur itu udah cukup. 50 telur itu baru 100.000. Nah, kalau kita bantu 1,5, 2 juta, mereka itu udah cukup. Jadi sebenarnya Anda melihat bahwa terkait dengan kredit ultramikro ini sangat tepat bagi para UMKM ataupun UKM yang memang tidak pernah tersentuh saat ini. Itu yang disebut dengan istilah baru sekarang, yang ultramikro. Ultramikro itu yang nantinya ke bawah 10 juta, maksimalnya itu 10 juta. Yang nanti KUR yang disebut sekarang kredit usaha rakyat yang usaha mikro ini yang 10 juta ke atas. Itu juga seharusnya nggak pakai jaminan juga. Sampai berapa? 25 juta apa 20 juta sekarang? 25 juta sekarang harus tidak. Dulu kami di Komisi 6 ingin menaikkan, waktu Pak Erlangga menjadi ketua komisi, ingin kami menaikkan KUR ini menjadi yang tanpa jaminan itu sampai 50 juta dulu. Oke. Ya. Pak, ini Anda melihat seberapa besar sih terkait dengan kredit ultramikro ini akan tadi kita lihat mendongkrak paling tidak perekonomian kita. Kalau dari Pak Bram mengatakan ini cukup untuk menaikkan keuangan inklusif kita. Anda melihatnya seperti apa? Ini variabelnya banyak ya. Ini daya beli masyarakat ini sekarang ini, saya kan baru pulang dari dapilnya. Ini kenaikan listrik ini bukan tidak berdampak, sangat berdampak. Masyarakat ada yang bayar 500.000, dapat kredit 2 juta, 3 juta, 5 juta, dia bayar listriknya 500.000. Kalau yang sekarang yang 900 watt, bayar listriknya 200.000. Coba bayangin. Dia mencicil itu kemarin waktu saya di Bogor, dia pinjam 5 juta. Berapa mencicilnya? 1 minggu ada 125.000. Saya bilang masih kegedean. Kalau 50 minggu dia membayar 125.000, itu terbesar. Kalau bisa 105.000, 110.000, saya bilang gitu tiap minggu dia bayar itu. Sebulan kan bayar dia 400 ribuan sebulan itu. Cepat dia lunasnya. Kalau cuma 5 juta kan cepat dia lunasnya, 10 bulan udah bisa lunas. Dia kan 50 minggu itu paling lama dia berhutangnya kepada koperasi yang disebut tadi itu, yang kemarin yang menyalurkan kredit. Nanti dia dikelompokkan. Nah, kemarin saya ingatkan dikelompokkan harus yang sejenis. Jangan orang warungan, pedagang gorengan, pedagang itu dikelompokkan dengan petani. Petani itu kan dalam masa panen. Nah, harusnya membayarnya nanti ketika dia panen.
Itu programnya ada tuh di apa namanya Pegadaian sudah ada. Saya tanya sudah ada di program. Jadi bayarnya pasca panen. Mereka sekarang ini mereka nanam singkong, nanti panen dia jualnya kepada makelar atau kepada pengijonnya yang mungkin dapat dulu. Dengan adanya kita ini, mereka nggak perlu lagi jual ke pengijon tadi atau ke makelar tadi. Dia bisa dapat harga yang bagus gitu lah. Oke, berarti cukup menguntungkan bagi para pedagang-pedagang kecil ini. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi.